Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C3. Di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai analisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa KTT G20 pada perusahaan yang tergabung dalam subsektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 November tahun 2022. Next slide. Baik, di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arianti Maisyaro dengan NIM akhir 325. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Untuk yang pertama di sini anggota kelompok 5 ada Syifa Nuraini dengan NIM akhir 321, lalu ada Vina Wairunisa dengan NIM akhir 322, Neliza Kiatunupus dengan NIM akhir 323, Gina Fitria dengan NIM akhir 324, dan saya sendiri Arianti Maisyaro dengan NIM akhir 325. Next. Nah, di sini pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga definisi saham yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa. Pada Syifa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, yang pertama di sini ada tentang pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Lalu yang kedua ada di sini peristiwa yang dapat berpengaruh pada pasar modal tidak hanya berasal dari lingkungan ekonomi, namun juga berasal dari lingkungan non-ekonomi. Lalu selanjutnya G20 merupakan kepanjangan dari Group of 20. Lalu ada tujuan G20 kini adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Lalu imbasnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu ada Sandiaga Uno pernah mengatakan dampak dari peningkatan pariwisata tentunya akan menggeliatkan sektor lain, termasuk UMKM di sektor ekonomi kreatif. Terlebih UMKM kreatif juga telah masuk ke dalam ekosistem digital. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor yang sedang bangkit dan tangguh selama pandemi dengan pemanfaatan platform digital. Oleh karena itu, penting bagi G20 untuk tidak melupakan partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta masyarakat lokal dalam mendukung dan menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20 pada sektor pariwisata yang terdaftar di BEI? Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20 pada sektor pariwisata yang terdaftar di BEI? Selanjutnya. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh peristiwa KTT G20 di Indonesia terhadap harga saham di sektor pariwisata. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal returns sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20 pada harga saham sektor peristiwa yang terdapat di BEI. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20 di Indonesia. Selanjutnya. Lalu di sini terdapat definisi saham. Menurut Jogianto tahun 2008 dalam Hutapea 2017, harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Lalu yang kedua, menurut Darmaji dan Fahrudin pada tahun 2012 menyebutkan bahwa harga saham adalah harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Lalu yang ketiga, menurut Zubir tahun 2013 dalam Gultom DKK 2019, harga saham adalah cerminan dari pengelolaan perusahaan yang baik oleh manajemen untuk menciptakan dan memanfaatkan prospek usaha sehingga memperoleh keuntungan dan juga mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada pemilik, karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Lalu yang terakhir di sini keempat, sedangkan menurut Tanda Lilin tahun 2010, harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti pernyataan atau pemilikan suatu perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis harga saham dan juga faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi harga saham. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vina. Kepada Vina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis harga saham dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Untuk jenis harga saham yang pertama, di sini ada harga nominal. Untuk harga nominal ini yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini biasanya tercantum dalam lembar saham tersebut. Lalu yang kedua, ada harga perdana. Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di Bursa Efek. Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi. Kemudian yang ketiga, ada harga pasar. Harga pasar yaitu harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain, saat juga terjadi setelah saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Keempat, ada harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta penjual dari pembeli pada saat jam bursa dibuka. Selanjutnya, yang kelima, harga penutupan. Harga penutupan ini merupakan harga pasar yang terjadi di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun yang bersangkutan. Lalu yang keenam, harga tertinggi, di mana harga saham tidak hanya sekali atau dua kali dalam satu hari, tetapi bisa berkali-kali dan tidak terjadi pada harga saham yang lama. Dari harga-harga yang terjadi, tentu ada harga yang paling tinggi pada satu hari bursa tersebut. Harga itu disebut dengan harga tertinggi. Yang ketujuh, harga terendah, yang mana merupakan kebalikan dari harga tertinggi, yaitu harga yang paling rendah pada satu hari bursa. Lalu jenis harga saham yang terakhir, yaitu harga rata-rata. Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah. Harga ini bisa dicatat untuk transaksi harian, bulanan, atau tahunan. Pemaparan berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Di sini ada faktor internal yang terdiri dari yang pertama, pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan, seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Yang kedua, pengumuman pendanaan atau financing announcements, seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Yang ketiga, pengumuman badan direksi manajemen atau manajemen board of director announcements, seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi. Yang keempat, pengumuman pengambil alihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan takeover oleh pengakuisisian dan diakuisisi. Lalu yang kelima, pengumuman investasi atau investment announcement, seperti melakukan riset ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Yang keenam, pengumuman ketenagakerjaan atau labor announcement seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. Yang ketujuh, pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti perambahan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share, dividend per share, price earning ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham terdiri dari 5 faktor, yaitu yang pertama, pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pengumuman hukum atau legal announcement, seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya, dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Yang ketiga, pengumuman industri sekuritas atau securities announcement, seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume, atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. Yang keempat, gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar. Dan yang terakhir, berbagai isu baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vina. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah mengenai objek dan metode penelitian, lalu ada 10 perusahaan di sektor pariwisatanya apa saja, lalu teknik pengolahan data yang dilakukannya apa, dan juga teknik analisis data yang akan dijelaskan oleh Nelly. Pada Nelly, saya persilakan. Baik, terima kasih Arianti selaku moderator. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang objek dan metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Analisis reaksi pasar modal. Terdapat peristiwa KTT G20 pada perusahaan yang tergabung dalam subsektor pariwisata pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Dan mode penelitiannya yaitu event study. Dan yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi sektor pariwisata itu ada 30. Untuk sampel penelitian ini ada 10 perusahaan subsektor pariwisata. Next. Selanjutnya ada sektor pariwisata. Yang pertama ada SHID dengan kode saham SHID, perusahaan PT Hotel Saijaya Internasional Tbk dengan sektor pariwisata. Yang kedua yaitu ada PJAA dengan perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang sektornya yaitu pariwisata. Yang ketiga ada PANR yaitu PT Panorama Sentra Wisata dengan sektor pariwisata. Yang keempat itu ada yaitu PT Ispark Hotel Tbk pariwisata. Yang kelima ada PT Hotel Fitra Internasional Tbk dengan sektor perusahaan. Yang keenam BUVA yaitu PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dengan pariwisata sektornya. Yang ketujuh ada Aku PT Anugrah Kagum Karya Utama Tbk pariwisata. Yang kedelapan yaitu ada Icon Iceland Konsep Indonesia. Sektornya yaitu pariwisata. Yang kesembilan yaitu ada Uang yaitu perusahaan PT Pakuan dengan sektor pariwisata. Yang 10 ada PSK dengan sektor pariwisata. Next. Yang pertama Excel, yang kedua itu ada SPSS, dan yang kedua itu ada analisis data. Teknis analisis nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Dan yang kedua yaitu Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. Next. Selanjutnya ada hasil analisis data. Berikut yaitu data penelitian 10 sektor, 10 perusahaan, dan faktor perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Nelly yang sudah memaparkan materi, dan pemaparan materi selanjutnya adalah mengenai pengujian yang terdiri dari uji normalitas dan juga uji one sample t-test yang akan dijelaskan oleh Gina. Pada Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai terlebih dahulu ARR sebelum dan sesudah. Kode sahamnya adalah ARTA, PZZA, SHID, PZAA, FITT, PAN, Icon, Uang, dan PSKT. Di sini ada kode sahamnya AAR sebelum. Dan AR sudah bisa dilihat pada layar tersebut. Baik, di sini selanjutnya ada uji normalitas. Kriteria uji H0 jika nilai lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal. H1 jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka data tidak berdistribusi normal
Dapat disimpulkan dari uji normalitas di atas menyatakan bahwa data yang tidak berdistribusi normal terdapat pada T10, T9, T8, T7, T3, T1, T sesudah 3, T plus 9, dan T10. Bisa dilihat di sini yang ditandai berwarna kuning ini. Selanjutnya ada uji one sample t-test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya abnormal rate dan signifikansi pada hari sekitar peristiwa KTT G20 pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. H0 tidak terdapat abnormal return signifikan di periode peristiwa KTT G20. H1 terdapat abnormal return signifikansi di periode peristiwa KTT G20. Kriteria ujinya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Berikutnya ada datasheet. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Kesimpulannya, karena nilai SIG lebih besar dari 0,977 lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima. Maaf, tunggu sebentar. Diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara abnormalitas sebelum dan sesudah peristiwa. Itu sekian penjelasan pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ina. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next slide. Baik, di sini ada mengenai period comparison. Jadi period comparison ini adalah pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Untuk hipotesisnya di sini ada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Dan untuk H1-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Dan untuk kriteria ujinya di sini ada jika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Untuk kesimpulan, karena berdasarkan hasil tabel output PSS di sini menyatakan nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 maka artinya H0-nya diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20. Next slide. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh abnormal dan reaksi peristiwa KTT G20 pada tanggal 15 sampai 16 November tahun 2022 untuk studi kasus pada perusahaan subsektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji one sample t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh abnormal return yang signifikan di periode peristiwa KTT G20 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah, hasilnya menyatakan bahwa ternyata hanya ada 2 hari yaitu T-4 dan juga T+5 yang terdapat abnormal return yang signifikan. Sedangkan untuk hasil pengujian uji period sample t-test atau period comparison, sebelum dan sesudah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,977 dan lebih besar dari alfa yaitu 0,05, artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Dan interpretasinya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20. Next. Nah, yang terakhir di sini adalah saran. Saran yang dapat kelompok kami berikan ada 4. Yang pertama adalah pada 10 perusahaan yang kami teliti, yaitu perusahaan harus sudah memikirkan perbaikan infrastruktur, akses, dan juga fasilitas, dikarenakan dengan adanya KTT G20 ini dapat menaikkan jumlah turis yang akan datang. Yang kedua, perusahaan juga harus bisa menggandeng para investor untuk bisa berinvestasi di perusahaan mereka. Yang ketiga, perusahaan harus memberitahu bahwa investasi yang dilakukan oleh para investor ini akan dapat berpengaruh di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir adalah
Tidak hanya terhadap para investor, perusahaan juga harus bisa memberitahu kepada masyarakat bahwa berinvestasi harus terhadap perusahaan yang terpercaya. Nah, mungkin demikian pemaparan yang dapat mampu kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan dari presentasi yang kami lakukan, dan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.